Swastiastu. Om Awigamastu Namosidim. Om Anubadrah Kertawiyantu Wiswata. Perkenalkan, nama saya Niwayanti Jastala dengan NIM 191101101048. Saya mahasiswa jurusan Pendidikan Agama Hindu Universitas Hindu Negeri Igusti Bagus Sugriwa Denpasar. Saudara-saudara umat Hindu sedharma yang saya cintai, pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai kitab Upanishad. Seperti yang sudah kita ketahui bersama, umat Hindu utamanya memiliki kitab suci Weda, yang merupakan kitab yang berisikan ajaran kesucian yang diwahyukan oleh Tuhan atau Ida Sang Hyang Widiwasa kepada para Maharesi. Kemudian, Maharesi Manu membagi jenis dari isi kitab Weda tersebut ke dalam dua kelompok besar. Yang pertama, kitab Sruti, dan yang kedua, kitab Smriti. Nah, kitab Upanishad ini merupakan bagian dari kitab Sruti. Upanishad merupakan konsep filsafat Hindu, di mana Upanishad terdiri dari kata Upa, Ni, dan Sad. Upa yang artinya dekat, Ni yang berarti di bawah, dan Sad berarti duduk. Jadi, Upanishad mengandung ajaran duduk di bawah dekat kaki guru untuk mendengarkan wejangan ajarannya. Kitab Upanishad diperkirakan muncul setelah kitab-kitab Brahmana, yaitu sekitar 800 tahun sebelum Masehi. Upanishad terlahir dari sistem Saka atau Vedic School, di mana setiap Saka merupakan satu Upanishad. Rigveda terdiri dari 21 Saka, Samaveda terdiri dari 1000 Saka, Yajurveda terdiri dari 109 Saka, dan Atharva Veda terdiri dari 50 Saka. Jumlah kitab Upanishad amat banyak, namun ada beberapa kitab Upanishad tua dan yang dianggap paling penting. Yang pertama, Ishwa Upanishad, yang kedua, Kata Upanishad, yang ketiga, Bradanyaka Upanishad, dan yang keempat, Svetaswara Upanishad. Secara spesifik, kitab Upanishad mengungkapkan hakikat kebenaran tentang apa yang menjadi segala yang ada, alam semesta, dan realitas tertinggi atau Ekamsat yang diuraikan secara filosofis sehingga isi dari kitab Upanishad dapat diterima secara rasional. Menurut Upanishad ada dua pengetahuan yang harus kita pahami. Yang pertama, Parawidya yang merupakan pengetahuan atau pemahaman mengenai Brahman dan Atman. Yang kedua, Aparavidya atau pengetahuan yang lebih rendah, yaitu memahami mengenai Catur Veda dan Veda Smriti. Yang pertama dapat ditempuh dengan jalan Jnana, dan yang kedua dapat ditempuh dengan jalan Karma. Kemudian pembahasan mengenai pengetahuan Parawidya, yaitu memahami Brahman dan Atman. Nah, Brahman yang merupakan sumber jiwa semesta merupakan salah satu pokok bahasan di dalam kitab Upanishad. Brahman adalah awal mula yang ada yang menyebabkan timbulnya berbagai makhluk ciptaan ini. Hakikat ini disebut sebagai Brahman Pratamajam, yang kemudian di dalam kitab Upanishad dijadikan sebagai prinsip dasar. Nah, bertolak dari prinsip dasar ini dikembangkan pengertian Brahman sebagai Ishwara atau Godhead dalam hubungannya dengan kosmogoni. Nah, untuk memahami Brahman sebagai Godhead, maka Upanishad mendefinisikan Brahman sebagai Maha Purusa dengan segala sifat-sifatnya yang transendental, yang kemudian menjadi kekuatan imanen, penyebab kehidupan dan bergeraknya semua ciptaan. Brahman sebagai yang ada pertama memiliki sifat yang absolut, maha sempurna, dan transenden. Itu disebut sebagai Nirguna Brahman. Yang kemudian Brahman yang bersifat kualitatif sebagai wujud dari sifat-sifatnya yang nyata atau imanen disebut Saguna Brahman. Nah, dengan demikian Brahman di dalam kitab Upanishad dijelaskan dengan berbagai aspek bentuknya. Namun masih berpegang pada prinsip dasar sifatnya yang absolut, transendental, dan kualitatif imanen.
Kemudian pemahaman Atma sebagai nafas kehidupan. Atma juga merupakan salah satu pokok bahasan di dalam Upanishad. Atma berasal dari kata an yang artinya bernafas. Dengan nafas, sesuatu itu hidup dan bergerak. Sesungguhnya ajaran Upanishad menganut konsep panteisme atau Brahman yang imanen dalam setiap ciptaannya, dan konsep panenteisme atau Brahman sebagai segalanya dan semua ciptaan berada dalam yang satu, yaitu dalam Brahman itu sendiri. Jadi sesungguhnya Atman adalah nafas kehidupan yang bersumber dari Brahman sebagai Godhead atau Ishwara yang dinyatakan dalam Ishyo Upanishad sebagai berikut. Isawasya Aidam Sarwam, dan dia adalah sinar suci yang tersembunyikan dalam segala ciptaan, atau yang disebutkan dalam Kena Upanishad Jyotisam Jyoti, yang artinya bersinarnya cahaya. Tanpa sinar cahayanya, kehidupan pun akan sirna. Nah, terdapat juga sebuah kutipan sloka mengenai Atman. Suryo yatha sarwa lokasya caksurna lipyate cak bahya dosa ekas tata sarwa butantar atmana lipyate loka dukhena bahya, yang artinya bagaikan matahari yang merupakan mata dari seluruh dunia, tidak dikotori oleh keburukan-keburukan luar yang dilihat oleh mata. Demikian juga yang satu di dalam setiap makhluk tidak dicemarkan oleh penguasaan dunia, sebab dia berada di luarnya. Selain dua poin Brahman dan Atman tadi, ada juga pemahaman mengenai Maya dan Avidya. Pengertian Maya dan Avidya berkembang dari sifat Brahman dan Atman, terutama bila dikaitkan dengan pengalaman spiritual. Sayana, seorang filosof ternama, memberi pengertian kata Maya yang diartikan prajna, yang berarti kemampuan akal dan kekuatan pikiran murni. Nah, di sisi lain, ada yang melihat aspek Maya sebagai aspek widya yang mengandung pengertian kekuatan hakiki yang potensial, mengingat bahwa Maya memang merupakan sifat yang lekat pada Brahman. Hanya melalui widya, seseorang akan mencapai prajna. Nah, oleh karena itu, hakikat ketuhanan secara universal dapat dipahami melalui prajna, bukan sebaliknya melalui avidya atau ketidaktahuan. Nah, melalui pemahaman yang mendalam tentang hakikat segala yang ada, disertai berdasarkan atas keberadaan itu dan dirinya sebagai bagian dari realitas tertinggi, maka sifat avidya akan terhapuskan. Berkaitan dengan hal ini, dalam Ishyo Upanishad mantra 6 dinyatakan, Yastu sarwani bhutani atma nyewanu pasyanti sarwa bhutesu cat manam tatuna wiyu gupsate, yang artinya dia yang melihat semua makhluk pada dirinya dan melihat dirinya pada semua makhluk, maka ia tidak akan membenci yang lain. Selanjutnya bagian-bagian Upanishad. Pertama, saya akan menjelaskan mengenai kitab Isavasyam Upanishad atau yang disingkat sebagai Ishyo Upanishad. Ishyo Upanishad merupakan salah satu kitab Upanishad utama yang isinya sangat singkat. Nah, Ishyo Upanishad ini terdiri dari 18 mantra dan kitab ini memuat mengenai hal-hal yang berkaitan dengan jenana dan karma, serta doa utama untuk dipraktekkan guna mencapai kesadaran agung. Mantra-mantra Isavasyam Upanishad membahas topik-topik yang berkaitan dengan ajaran Jenana Kanda dan Karma Kanda. Kedua, kata Upanishad. Pokok-pokok ajaran kata Upanishad menguraikan berbagai hal yang berkaitan dengan Jenana Kanda dan Karma Kanda, terutama berkaitan dengan Atma Widya dan Brahma Widya. Yang ketiga, kitab Bradaranyaka Upanishad. Kitab Bradaranyaka Upanishad ini adalah kitab Sruti yang tergolong ke dalam kitab Sukla Yajurveda.
Kitab Upanishad ini diberi nama Bahat karena ukurannya yang sangat besar dan isinya yang amat banyak. Sedangkan sebutan Aranyaka diambil dari kata Aranya yang berarti hutan, karena kitab ini merupakan kitab yang terbaik dipelajari di keheningan atau tempat yang sunyi. Yang keempat, Svetaswara Upanishad. Nama Svetaswara diduga diambil dari Maharshi yang menghimpun dan menyusunnya, dan Svetaswara artinya putih atau suci. Aswa adalah indra atau panca indra. Baik, sekian penjelasan saya mengenai kitab Upanishad. Semoga bermanfaat bagi saudara-saudara sekalian. Saya mohon maaf jika ada kesalahan kata. Akhir kata saya tutup dengan Paramo Santi. Om Santi 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 Om.